Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang. Silakan duduk. Oke, di sini saya akan memberikan data-data pada pasien saudara Hera. Nah, di sini data-datanya coba sampaikan kepada pasien tentang penyakitnya. Iya. Kasih, Dok. Iya. Kenalkan, saya perawat Turnawati dan ini rekan saya perawat Siti Sulastri. Di sini kami yang melakukan shift siang untuk di ruangan ibu. Kedatangan kami ke sini, terlebih dahulu kondisi ibu bagaimana, Bu? Masih lemas. Baik, di sini kami akan memberitahukan tentang kondisi ibu. Untuk lebih jelasnya mungkin disampaikan sama teman saya. Selamat siang, Bu. Siang sus, Bagaimana keadaannya hari ini? masih lemas sekali. Lemas sekali. Dari kemarin juga masih sama. Oh iya, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman saya, di sini kami ada hal yang perlu disampaikan kepada Ibu. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan hal tersebut, apakah Ibu ada keluarga yang ada di sini? Tidak ada sus, sebatang kara saya. Sebatang kara, tante, om atau apa saudaranya tidak ada? Tidak ada sus. Oh iya, ya udah. Kalau begitu, begini, tadi ada hasil pemeriksaan ibu yang keluar dan kami sudah dikasih dari dokter hasil pemeriksaan ibu. Jadi di sini sebelum saya sampaikan, saya mohon kepada ibu untuk setelah mendengar berita yang akan kami sampaikan, ibu tidak perlu khawatir atau takut atau cemas atau bagaimana dan lain-lainnya. Jadi di sini itu yang kami sampaikan berdasarkan kondisi kesehatan ibu dari hari-hari sebelumnya dan hasilnya juga sudah keluar. Jadi ibu itu divonis menderita penyakit HIV/AIDS. Bu, mohon yang sabar ya. Jadi bagaimana perawatannya nanti dok? Perawatan ibu mungkin ibu ada kemungkinan untuk sembuh, tapi ibu harus menjalani perawatan dulu terlebih dahulu. Tapi ibu tidak perlu takut, cemas atau gelisah atau kepikiran dengan penyakit ibu karena pasti akan ada jalannya, karena di luar sana banyak juga orang yang menderita penyakit seperti ibu, tapi mereka melalui hari-harinya itu masih seperti biasa, normal. Iya, jadi ibu tidak perlu takut karena pasti akan ada pengobatan yang dilakukan, walaupun mungkin pengobatannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang, tapi ibu tidak perlu khawatir akan penyakit ibu. Karena jangan sampai ibu cemas atau khawatir sehingga membuat kondisi ibu semakin drop. Iya, dan terus ada penyakit-penyakit baru lagi yang berdatangan. Iya sus. Kenapa sus saya bisa terkena penyakit HIV? Oh, ibu terkena penyakit HIV itu mungkin sebelum ibu menderita penyakit tersebut, mungkin ibu pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Iya, bisa jadi dari situ mungkin penggunaan jarum suntik yang tidak bagus. Maksudnya jarum suntiknya itu tidak diganti-ganti. Bisa juga karena dari pergaulan ibu sehari-hari sebelumnya. Tidak sus. Ya tidak, tapi ya kemungkinan dari situ karena salah satu penyebab. Atau ibu pernah melakukan transfusi darah sama orang yang tidak ketahui apakah ada mengidap penyakit tersebut sehingga ibu tertular juga. Oh iya pernah sus. Jadi bagaimana nanti di masyarakat? Masyarakat ibu tidak perlu khawatir. Mungkin ibu akan dijauhi, tapi mungkin sehari semakin hari mungkin ibu akan beradaptasi sendiri dengan masyarakat sekitar, karena HIV itu memang menular, tapi dia hanya melalui darah dengan pergaulan bebas itu, Bu. Jadi ibu tidak perlu takut untuk dijauhi, tidak perlu takut untuk mendekat sama orang, karena HIV itu tidak menular kalau kita hanya mendekat, tidak. Jadi pokoknya mungkin awalnya ibu akan sulit menerima keadaan ibu yang sekarang ini, tapi lama-kelamaan ibu pasti mampu beradaptasi seperti yang dibilang oleh teman-teman saya. Pasti ibu terbiasa seperti menjalani hari-hari ibu sebelumnya. Jadi jangan ibu berpikir bilang saya tidak akan punya keluarga lagi, tidak begitu. Karena ya banyak juga di luar sana yang menderita penyakit seperti ibu, tapi mereka masih bisa menerima. Memang sulit untuk menerima penyakit tersebut, tapi pasti akan ada pengobatannya, walaupun ya tadi yang saya katakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ibu mohon bersabar untuk tidak berpikir khawatir atau cemas ataupun takut
takut sampai menyebabkan ibu depresi, nanti kan ibu lagi muncul penyakit baru. Jadi bagaimana pengobatannya nanti? Kalau untuk pengobatannya nanti pasti akan dijelaskan, akan diberitahukan oleh dokter, karena pasti dokter yang akan datang menemui ibu langsung, ya, untuk menjalani apakah pengobatan bagaimana yang akan ibu jalani mengenai penyakit ibu itu. Jadi ibu tidak perlu khawatir lagi, cukup istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi supaya kekebalan tubuh ibu itu tidak semakin hari semakin menurun, karena penyakit yang ibu derita itu menyebabkan penyakit kekebalan tubuh itu menurun, jadi ibu tidak perlu khawatir atau cemas. Ya, Sus. Ya, jadi perasaan ibu sekarang Sekarang masih stop. masih takut, Iya, sulit untuk menerima. iya. Tidak apa-apa, memang begitu karena awalnya Awal-awalnya memang, memang. ya. Pasti lama kelamaan yang seperti yang kita bilang tadi, pasti ibu bisa beradaptasi, sendiri. ya, hidup seperti ya layaknya orang-orang di luar sana. Hanya itu saja, ibu perlu menjaga kondisi kesehatan ibu. Iya, Sus. Kalau begitu kami berdua mau keluar, nanti kalau ada yang ibu butuhkan bisa panggil kami. Ruang perawatan. Makasih ibu ya atas waktunya. Assalamualaikum.